Astaga, Kak Sarah mau nembak aja. Heboh banget. Siapa sih yang beruntung? Siapa lagi? Mahasiswa miskin. Si Mario itu. Aku, Mario, mahasiswa miskin di kampus Atar, menjadi mangsa terbaru dalam permainan. Para elit kampus ini yang bertugas menjinakkanku adalah ketua mahasiswa, Sarah. Permainan favorit para pewaris kaya yang diketuai Sarah namanya Blind Box Cinta. Mereka ngumpulin nama-nama cowok di kampus dan siapa yang terpilih harus dibuat jatuh cinta setengah mati dalam sebulan. Setelah itu dibuang mentah-mentah. Setiap mangsa mereka berakhir tragis. Dan kali ini, orang sial yang terpilih adalah aku. Mario. Katanya susah ditaklukkan. Sok jual mahal doang. Kalau Kak Sarah yang turun tangan, pasti gampang kan? Iya tuh. Baiklah. Kalau begitu, bulan ini kita main-main dengannya. Maaf Mario, sampai menghentikanmu dengan cara begini. Apa kamu terkejut? Aku hanya gak mau kehilangan kesempatan buat menyatakan perasaanku. Jadi pacarku, ya? Kasih aku kesempatan buat menjagamu. Dengan baik. Tapi yang gak mereka ketahui adalah, aku sama sekali bukan mahasiswa miskin. Aku pewaris grup perusahaan triliunan. Mario, sini sebentar. Mario, ini putri sulung keluarga Lares, Sarah, calon tunanganmu. Kamu punya waktu 1 bulan untuk menilai kepribadiannya. Ingat, pasangan keluarga Sever nanti harus punya moral yang baik dan bisa berdiri di sisimu. Kalau dia nggak pantas, Aku mengerti, ayah, orang yang gak pantas. Gak berhak masuk keluarga Sever. Aku menyembunyikan identitasku untuk menguji kepribadian calon tunanganku. Dan sekarang, ujiannya telah selesai. Baik, aku terima. Makasih Mario. Sebulan dari sekarang. Di tempat ini, aku bakal kasih kamu kejutan lebih besar. Aku janji. Aku juga menantikannya, Kak Sarah. Sip. Ayo. Perburuan dimulai. Mari kita lihat siapa pemburu sebenarnya dalam permainan ini. Mario, kenapa kamu malah setuju jadian sama Sarah? Mereka adalah iblis. Lagi pula mereka diam-diam bertaruh. Sebulan lagi kamu bakal nangis menyedihkan. Tenang aja. Sebulan lagi, yang nangis pasti mereka. Mario. Besok malam, pesta ulang tahun Lucky. Aku ingin mengajakmu datang sebagai pasanganku. Ini jas yang sudah kusiapkan buatmu. Katanya, cara paling jago mereka buat menjinakkan mangsa adalah pakai uang. ya ampun, bukannya ini setelan custom brand deh. Harga jas ini cukup untuk biaya kuliah kita setahun. Dikasih hadiah sama hal ini, Mario benar-benar hoki. Memakai hadiah mahal sebagai umpan membuat mangsa rela terjerumus makin dalam. Hanya saja,
Barang murahan begini, masih berani Sarah kasih ke orang. Barang beginian, bahkan gak cukup buat beli kaos kakiku. Makasih ya, sudah bikin kamu keluar uang. Kok reaksinya begitu? Itu kan setelan custom brand, Dek. Apa sih kampungan ini? Bahkan nggak ngerti barang bagus. Yang penting kamu suka. Besok malam aku jemput ya. Oke. Sampai jumpa. Gold Era? Ini tempat nongkrong paling mewah kami. Orang biasa nggak bisa masuk. Bukannya ini salah satu perusahaan yang ayah asal kasih buat latihan? Aku sampai lupa punya tempat beginian. Tuan Mario, Ada apa? Nggak apa-apa, hanya merasa tempat ini megah banget. Tuh kan, masuk tempat begini aja langsung ciut. Dasar kampungan. Nggak pernah lihat dunia. Nggak apa-apa. Pertama kali datang ke acara beginian, wajar kalau gugup. Nanti, tinggal ikut aku aja. Mario ini, kok rasanya kayak jijik sama aku? Gak mungkin. Dengan pesonaku, gak akan ada cowok yang menolakku. Pasti cuma perasaanku. Kalau begitu, merepotkan Kak Sarah. Selamat ulang tahun, Lucky. Bersenang-senanglah, makan yang banyak, nikmati pestanya. Oh, si mahasiswa miskin kita akhirnya datang juga. Gak disangka habis ganti baju. Mario malah kelihatan. Lumayan juga. Benar-benar lumayan. Lucky, dia hampir aja ngalahin kamu. Itu karena selera Kak Sarah yang bagus. Mario, setelan jas ini dipakai olehmu, bisa dibilang ini adalah pengalaman paling spesial dalam hidupnya. Iya kan? Kamu benar. Baju ini bisa kupakai. Itu memang keberuntungannya. Kamu. Sudah. Kita duduk dulu. Tuan Lucky, Kak Sarah kali ini keluar modal besar ya. Itu setelan custom brand day loh. Bahkan model terbaru musim ini. Jangan-jangan dia serius pada Mario. Mana mungkin. Jujur aja ya. Setelan jas itu sebenarnya milikku. Kak Sarah sengaja pinjam. Pinjaman? Kenapa? Masa gitu aja nggak ngerti. Buat mancing lah. Makin mahal umpannya. Makin puas pas ikannya kena kail. Iya kan? Kalau sudah bosan, si miskin itu bakal aku suruh lepas sendiri jas itu dan balikin ke aku. Tuan Lucky memang hebat. Biarkan si miskin itu mimpi indah dulu. Pas sudah percaya sepenuhnya, dihancurin dengan tangan sendiri. Dibayangin aja sudah seru banget. Orang hina seperti Mario berani incar Kak Sarah? Tunggu aja. Batas waktu sebulan. Tinggal beberapa hari lagi. Pada saat itu, akan kubuat dia berlutut di depan kampus. Melepaskan jas itu. Lalu memohon ampun padaku. Aku mau lihat nanti. Gimana dia masih bisa sok jual mahal.
Kalau kalian ngotot diri penjahat, akan kupenuhi keinginan kalian. Nanti kita lihat. Siapa yang akhirnya bakal meminta ampun? Aku mau lihat nanti. Gimana dia masih bisa sok jual mahal. Setelah pesta itu, Sarah mengejarku. Menjadi lebih gencar. Mario, ini sarapan yang aku siapkan untukmu. Makasih. Ayo. Bahkan saat ulang tahunku, dia memberiku jam tangan berlian yang sangat mahal. Dan semua ini cuma demi menjatuhkanku ke titik terendah sebulan lagi. Mi, selamat ulang tahun. Makasih. Kak Sarah, jam tangan berlian itu jelas hadiah yang ingin kamu berikan padaku. Malah dipakai oleh si miskin itu. Jangan buru-buru. Tunggu sampai 1 bulan tiba. Jam itu dan pakaiannya akan kulepaskan sendiri dari Mario. Lalu kuberikan padamu. Aku jadi gak sabar lihat ekspresinya saat tahu semuanya. Aku juga gak sabar lihat ekspresi kalian setelah tahu segalanya. Makan kuenya. Lihat, jam yang dipakai Mario itu jam tangan berlian yang dikasih Kak Sarah, kan? Royal begitu. Mana ada cowok yang gak tertarik. Menurutku, Mario juga sudah hampir jatuh hati. Aku juga merasa begitu. Mario, jujur sama aku. Jangan-jangan kamu beneran baper. Cewek-cewek itu cuma main-main aja. Barang yang dikasih bakal diminta balik berikut bunganya. Jangan sampai kamu tertipu. Barang yang dikasih bakal diminta balik berikut bunganya. Jangan sampai kamu tertipu. Simin! Lucky, kamu mau apa? Kok kamu ceroboh gitu? Dia sampai terluka. Mario, maaf ya. Tanganku kepleset. Kamu gak bakal marah kan? Enggak. Karena tanganku juga kepleset. Mario, berani banget kamu. Kita pergi. Berhenti. Mario kali ini tamat. Siapapun yang berani menyinggung Lucky bakalan dibuat susah sama gengnya Sarah. Denger nggak? Beraninya menyinggungku. Gak tahu diri. Semuanya hajar dia. Kalian sedang apa? Kak Sarah. Kak Sarah. Mario, kamu di mana? Kena air panas? Parah nggak? Lucky, siapa yang izinin kamu perlakukan Mario begini? Kak Sarah. Aku nggak sengaja. Aku nggak peduli kamu sengaja atau enggak. Sekarang juga. Minta maaf ke Mario. Tapi Kak Sarah ternyata bela Mario sampai marahin Lucky di depan umum. Ini pertama kalinya loh. jangan-jangan kali ini beneran cinta. Maaf. Aku nggak mau lihat kejadian begini terulang lagi. Paham nggak? Iya. Mario, aku antar ke ruang kesehatan ya. Tahan sedikit. Lucky keterlaluan. Maaf Mario.
Aku yang gak menjagamu dengan baik sampai kamu tersakiti. Bukan salahmu, Kak Sarah. Hari ini berkat kamu. Kalau saja kamu bisa terus menemaniku seperti ini, pasti menyenangkan. Tentu saja. Belum pernah ada cowok seperti kamu yang memberiku perasaan seperti ini. Mario, percayalah padaku. Aku gak akan biarkan orang lain menindasmu lagi. Aku akan melindungimu dengan baik. Jujur aja, pertunjukan hari ini benar-benar spektakuler. Besti, mangsa sudah masuk perangkap. Wah, memang gak ada yang bisa nolak pesona Sarah. Selamat Sarah, nambah lagi satu pengikut setia. Hanya saja sutradara permainan ini sudah lama berganti orang. Mario, cepat lihat forum kampus. Mereka benar-benar keterlaluan. Besok sudah genap sebulan, dan sekarang mereka semua lagi buka taruhan. Taruh, besok engkau diputus, dan tanya semua memalukan. Kok mereka bisa gitu sih? Akhirnya, hari ini tiba juga. Mario, kamu baik-baik aja. Kamu linglung karena emosi ya? Mario, besok adalah genap sebulan, sesuai janji kita. Akhirnya hari ini tiba juga. Besok jam 10 pagi, di tepi Danau Kekasih, ada hal penting yang ingin aku katakan padamu. Kamu harus datang ya. Jangan lupa pakai jas yang kuberikan padamu. Oke. Kebetulan, aku juga sudah menyiapkan kejutan khusus untukmu. Mario, kamu gila. Kamu malah menyetujui, bahkan kasih hadiah balik. Ini jelas jebakan, bro. Dia besok bakal mempermalukanmu di depan semua orang. Injak harga dirimu sampai habis. Bro, sadarlah. Aku tahu. Karena itu, yang kusiapkan untuknya adalah sebuah hadiah besar. Hadiah yang cukup membuatnya dan semua yang terlibat dalam permainan ini mengingatnya seumur hidup. Menurut kalian, hari ini Mario bakal datang nggak? Jelas. Akting Kak Sarah jadi penyelamatnya. Di kantin itu terlalu meyakinkan. Cowok miskin, kayak Mario yang belum melihat dunia, pasti sudah terharu setengah mati. Mungkin saja. Semalam sudah mulai berfantasi tentang pengakuan cinta romantis hari ini. Kak Sarah, terakhir kali aku dibuat malu di depan semua orang. Kali ini, aku harus lepaskan jas itu dari badannya dengan tanganku sendiri. Dan juga jam tangan berlian itu. Dia harus berlutut dan mengembalikannya. Jangan buru-buru. Pertunjukan bagus harus dinikmati perlahan. Hari ini, kamu akan dapat kesempatanmu. Tapi Sarah, jujur aja, Mario ini sangat mencintaimu. Kamu beneran tega? Jatuh hati. Suamiku nanti. Hanya boleh pewaris asli keluarga Sever. Mario, hanya mainan untuk hiburan sesaat di saat bosen. Kalau sudah bosen, tentu harus dibersihkan. Benar. Siswa miskin andalkan beasiswa. Berani berharap ke Kak Sarah. Kasih dikit harapan. Maka mau masuk keluarga kaya. Lucu banget. Mulai hari ini, di kampus Ater gak ada lagi orang bernama Mario. Aku akan menginjaknya sampai ke dasar. Dan membuatnya gak bisa bangkit lagi. Biar dia benar-benar paham. Orang kayak dia, jangan mimpi ketinggian. Aku sudah nggak sabar ingin melihat ekspresi Mario setelah tahu semuanya. Sebentar lagi, aku akan siarkan langsung keadaannya yang memalukan. Menurut kalian, dia berlutut minta balikan gak ya? Ayo, bersulang. Mario datang. Mario, kamu datang. Aku sudah lama memikirkannya. Ada sesuatu yang harus kujelaskan padamu. Kita putus aja. Kamu juga tahu, latar belakang kita terlalu beda jauh. Ibuku gak akan setuju kita bersama. Lebih baik sakit cepat daripada lama. Ini lebih baik buat kita berdua. Cuma adu acting kan? Aktingku jelas lebih bagus darimu. Kenapa, Sarah?
Apa benar seperti yang mereka bilang di forum? Selama sebulan ini, semua kebaikanmu, semua kelembutanmu, cuma permainan aja. Karena kamu sudah tahu, aku juga malas pura-pura lagi. Mario, kamu nggak beneran berpikir aku bakal serius sama mahasiswa miskin yang nggak punya apa-apa sepertimu kan? Lihat dirimu. Apa ada satupun barang yang kamu pakai yang pantas dimiliki orang sepertimu? Aku cuma iseng aja. Memberi mainan buat hewan peliharaan. Sekarang, waktu bermain telah berakhir. Lepaskan semua barang yang bukan milikmu dan kembalikan, khususnya jam itu. Itu hadiah ulang tahun buat Lucky. Sudah lama kamu pakai, benar-benar mengotorinya. Dengar gak? Mario, jangan kira pakai baju mahal langsung jadi pangeran. Cepat, lepaskan jas dan arlojimu dan berikan padaku. Kembalikan kepada pemilik aslinya. Baik. Jam murahan begini. Aku memang gak layak pakai. Aku memang gak layak pakai. Jamku. Jam berlianku. Mario, kamu gila ya? Kamu tahu berapa harga jam ini? Jual sekeluargamu pun gak cukup. Mario, kamu sadar apa yang kamu lakukan? Apa kamu sudah gila? Jam mewah edisi terbatas semurah ini bikin risih saat kupakai. Pas banget. Dibuang ke danau buat dengar bunyinya. Sudah termasuk manfaatin maksimal. Benar-benar gila. Maju, lepaskan jasnya. Biar dia gak berani muncul lagi di kampus. Coba aja kalau berani. Biar aku. Lucky, buka mata kalian baik-baik. Ini jas brand D punya kamu. Bukan milikku. Terus punya siapa? Kayaknya beneran bukan? Sebentar. Kok jas ini mirip banget sama yang di majalah? Karya desainer top dunia yang dibuat khusus untuk Tuan Mario. Seri Stellar. Satu-satunya di dunia ini dan tak dijual. Tuan Mario? Permainannya sudah cukup. Aku juga lelah. Aku selalu lupa memperkenalkan diri. Aku, Mario Saver. Satu-satunya penerus keluarga Saver. Sarah, aku calon tunanganmu. Apa? Apa? Sekarang masa penilaiannya sudah selesai. Tunanganku, selamat. Kamu telah tersingkir. Kamu telah tersingkir. Telah tersingkir. Mario, apa karena dicampakkan Kak Sarah? Dan terlalu syok. Kamu sampai ngaco gini? Kamu? Pewaris keluarga Saver? Ini lelucon. Paling lucu yang kudengar tahun ini. Pewaris keluarga Saver gak pernah muncul di publik. Semua infonya dirahasiakan. Aku aja belum pernah lihat. Siswa miskin sepertimu gak boleh seenaknya pakai identitasnya. Aku tahu. Kamu merasa malu karena ditolak langsung. Tapi gak perlu membuat kebohongan yang mudah terbongkar. Untuk menutup malu. Itu justru membuatmu terlihat lebih memalukan. Kasihan. Cepat rekam. Mahasiswa beasiswa berhayal sebagai pewaris konglomerat. Ini sih lebih seru dari Brahma putus. Sarah, Mario ini ternyata bucin banget. Demi balikan sama kamu, dia berani. Bohong segitunya. Mario, aku akui wajahmu memang lumayan. Tapi aku gak sangka. Hatimu begitu sombong. Lucu. Demi naik kasta. Sampai mimpi jadi pewaris konglomerat. Tapi ayam kampung tetaplah ayam kampung. Mau dandan gimana juga. Gak bakal jadi konglomerat. Karena kamu gak pantas. Ayah, waktu selesai. Sarah Lares. Bermoral buruk, niat hati nggak benar, nggak pantas jadi pendamping. Beritahu keluarga Lares untuk batalkan pertunangan. Semua kerjasama dengan keluarga Lares segera ditangguhkan. Evaluasi ulang. Aku mengerti. Kamu sudah menderita, nak. Akan segera ayah urus. Aktingmu lumayan juga. Ayahmu, si petani desa itu, dengan satu telepon bisa membatalkan perjodohan dan kerjasama dua keluarga. Mario, khayalanmu parah banget. Beneran mengira kamu itu CEO arogan di drama pendek? Iya tuh, Mario, kamu gak tahan dicampakkan Sarah
Jadi mulai ngarang. Buat menghibur diri ya. Naca dulu. Mana ada penampilan anak orang kaya. Memangnya kamu pantas? Mario, aku nggak punya waktu melihatmu. Berakting gila. Aku perintahkan kamu sekarang juga. Ambil jam berlian itu dari danau. Kalau enggak, aku akan membuatmu menyesal. Harga jam itu, 10 hidupmu pun gak cukup gantiin. Bener atau enggak? Sebentar lagi ada telepon yang buktiin. Kuharap nanti Nona Sarah masih bisa mempertahankan keyakinan buta ini. Mario, sudah cukup. Bahkan kalau kamu mau bermimpi. Halo ayah. Jangan panggil aku ayah. Sarah, lihat perbuatanmu. Keluarga Sever resmi membatalkan pertunangan. Semua kerjasama. Ditangguhkan tanpa batas waktu. Pulang sekarang juga dan jelaskan semuanya. Sekarang juga pulang dan jelaskan semuanya. Apa? Batalin pertunangan? Gak mungkin. Apa ada salah paham? Mana mungkin mereka batalin? Salah paham apanya? Pak Anwar sendiri yang menelpon. Semua kerjasama. Ditangguhkan tanpa batas waktu. Kamu tahu, artinya ini apa? Keluarga Lares bakal tamat. Sarah, aku nggak peduli caranya. Kalau kamu nggak dapat maaf dari Tuan Mario, keluar dari keluarga Lares. Keluarga Lares nggak punya anak gagal. Sepertimu. Ayah. Mana mungkin? Keluarga Sever batalin pertunangan. Telepon dari Paman Anwar. Jangan-jangan semua yang dibilang Mario barusan benar. Dia benar-benar pewaris misterius keluarga Sever. Gak mungkin. Aku sudah pakai koneksi keluarga Lares. Buat periksa datanya. Dia itu mahasiswa miskin penerima beasiswa. Dengan kemampuan keluarga Lares, mana mungkin salah periksa? Benar, Kakak Sarah benar. Pasti hanya kebetulan. Mungkin aja keluarga Sever sudah nggak puas dengan keluarga Lares. Terus sekalian cari alasan. Mario itu cuma lagi mujur doang. Lagi hoki. Bukti sudah didapat. Daripada buang waktu sama mereka, mending pulang tidur. Lagian sebentar lagi penghakiman sesungguhnya akan dimulai. Berhenti. Masalahnya belum jelas. Jangan bikin masalah baru dulu. Sekarang yang paling penting adalah segera menyelamatkan perjodohan dengan keluarga Sever. Soal Mario, selama dia masih di kampus, gak akan bisa lolos dari kita. Begitu urusan keluarga Sever selesai, baru kita beresin dia. Selamat datang kembali, Tuan Muda. Badan rasanya ringan banget. Tetap lebih nyaman di rumah. Kak Tita, pijatanmu makin enak. Kamu kenapa? Tuan Muda, dari kecil sampai sekarang, kapan Anda pernah diperlakukan seburuk ini? Mereka berani memperlakukan Anda seperti itu. Begitu teringat, saya langsung. Hanya karena ini. Aku pria, menderita sedikit bukan masalah. Sudah. Jangan menangis. Kita tumbuh besar bersama. Waktu ayahku gendong aku keliling halaman. Kau bayi kecil. Kenapa sekarang? Kamu malah kayak ibu-ibu yang jauh lebih tua dariku. Tuan Muda, meskipun Anda mengolok-olok saya dengan kejadian masa kecil, saya tetap harus bilang, saya nggak bisa diam melihat Anda ditindas seperti itu. Selama saya lihat Sarah dan gengnya, saya pasti bantu beri pelajaran pada mereka. Aku mengerti. Kak Tita memang yang terbaik.
Kami bawa banyak hadiah untuk mengunjungi Tuan Mario. Tolong bantu sampaikan ke dalam. Sarah ini tunangan Tuan Mario. Biar Tuan Mario tunggu, kalian mau tanggung akibatnya? Mana dia? Aku mau jumpai dia. Cepat sana panggil. Tuan Muda, Sarah dan rombongannya datang. Mereka juga bawa banyak hadiah. Mau minta maaf langsung ke Anda. Sarah dan yang lain sudah datang. Cepat juga mereka. Karena mereka nggak percaya identitasku. Biarin aja permainan ini berjalan lebih lama. Biar kejutan nanti lebih besar. Bilang ke mereka. Nggak ketemu. Baik. Datang, datang. Tita, Tuan Mario, mau menemui kami? Kamu, Tita, apa maksudmu? Meski Tuan Mario nggak ingin bertemu, nggak perlu sampai menghina seperti ini. Aku, Sarah, sebenarnya salah apa sampai dia mempermalukanku kayak gini? Membatalkan pertunangan, menghentikan kerjasama, minimal kasih keluarga Lares alasan. Alasan Nona Sarah. Kamu sendiri nggak tahu apa yang sudah kamu perbuat. Kamu sendiri nggak tahu apa yang sudah kamu perbuat. Kamu nggak boleh merusak rencana Tuan Muda. Wajah ini lebih baik Tuan Muda yang tampar sendiri. Nanti kalau ketemu Tuan Muda, kamu akan ngerti sendiri. Sekarang, silakan kalian pergi. Keluarga Sever nggak menyambut kalian. terlalu keterlaluan. Dimanapun juga kami adalah nona keluarga kaya. Memangnya Tita itu siapa? Hanya seorang pelayan. Beraninya berbuat gini. Apakah Tuan Mario membiarkan seorang bawahan semena-mena begini? Tita adalah pengurus pribadi Tuan Mario. Hanya patuh pada perintah Tuan Mario. Posisinya di keluarga Sever. Mungkin jauh lebih tinggi dari yang dibayangkan. Bahkan bukan level yang bisa dibandingin dengan putri kaya biasa. Tapi, Sudahlah. Sekarang bukan waktunya. Berdebat hal nggak penting. Sarah, jangan salahin Nirna. Dia juga bela karena merasa nggak adil. Soal Tuan Mario, Kalau sekarang nggak bisa ketemu, kita cari cara lain. Masih ada kesempatan. Sarah, kamu lihat apa? kayaknya aku lihat Mario. Kak Sarah, Apa kamu belakangan ini terlalu stres? Gara-gara Tuan Mario sampai halu. Mario, mana mungkin ada di sini? Ini rumah keluarga Sever. Dia itu mahasiswa miskin. Masuk 10 km sini aja nggak bisa. iya Sarah, kamu pasti salah lihat. Mungkin. Belakangan ini memang kurang tidur. Ayo pergi, tinggal di sini. Hanya akan mempermalukan diri. Tuan Muda, teh Anda. Selain itu, ini adalah undangan untuk lelang amal besok. Apakah Anda akan hadir? Lelang amal? Waktunya pas banget. Oke, anggap aja sebagai hiburan. Beritahu panitia, aku ikut. Selain itu, di lelang nanti butuh satu barang untuk dilelang. Anda pilih apa? Cangkir ini aja. Tapi ini hanya cangkir teh biasa. Nggak apa-apa. Lelang hanya sekedar formalitas. Nanti aku naikin harganya. Terus aku beli kembali. Anggap aja sebagai penggalangan dana lebih. Baik, Tuan Muda. Sarah, jangan minum kebanyakan. Masih ada jalan keluar. Benar Kak Sarah. Cuma Tuan Mario kan? Dengan kondisi dan pesonamu. Asalkan bertemu dengannya, pasti bisa membuatnya berubah pikiran. Kamu gak mengerti. Keluarga Sever adalah keluarga kaya top. Perjodohan dengan Tuan Mario adalah hasil jeripayah keluarga Lares baru bisa dapat kesempatan ini. Sekarang, pernikahan bisa dibatalkan begitu aja. Ayahku baru aja bilang, bank sudah mulai menagih pinjaman. Beberapa proyek penting. Karena penarikan invest grup Sever langsung terhenti.
Dana likuiditas keluarga Lares hampir dibekukan. Kalau nggak bisa menemui Tuan Mario, keluarga Lares benar-benar hancur. Saat itu, aku ini siapa? Kalian siapa? Ternyata pengaruh Tuan Mario sebesar itu, hanya karena nggak puas dengan perjodohan, bisa membuat grup Lares yang besar jatuh dalam krisis. Halo, Lucky. Kak Sarah, aku dapat kabar. Tuan Mario besok akan hadir di Pusat Seni Yunia pada acara lelang ama. Lucky, kamu serius? Lucky, kali ini kamu berjasa besar. Aku mau pulang dan bersiap untuk ikut lelang besok. Sarah, acara sepenting besok, mana bisa kamu pergi sendiri, biar aku dan Yirna menemanimu. Lebih banyak orang bisa saling jaga. Nanti, kami juga bisa membantumu menutupi situasi. Menciptakan kesempatan untukmu dan Tuan Mario berduaan. Aku nggak. Benar Kak Sarah. Kami akan ikut denganmu. Kami sering menghadiri acara seperti itu. Pasti bisa membantu. Baiklah. Maka kalian siap-siap. Iya. Besok, jangan sampai mempermalukanku. Tenang aja, Sarah. Kami mengerti kok. Baik, aku pulang dulu. Mau pilih gaun bagus. Terus lihat, perhiasan yang layak dipakai. Besok, harus memberi kesan mendalam untuk Tuan Mario. Kak Weni, kenapa tadi cubit aku? Lelang seperti itu kita sudah sering datang. Sangat membosankan. Kenapa harus ikut dia? Dia menemui Tuan Mario. Apa kita harus ikut di belakangnya? Jadi figuran aja. Kamu ini, di kepalamu hanya ada tas dan berlian. Pakai sedikit otakmu. Pikir. Pikir apa? Alasan Sarah bisa bertunangan dengan Tuan Mario. Karena apa? Tidak lain karena latar belakang keluarga Lares. Dan wajahnya yang cukup cantik. Tapi sekarang, perjodohan itu sudah dia rusak sendiri. Keluarga Lares hampir hancur. Sandaran terbesarnya sudah hilang. Kalau Sarah aja bisa, kenapa kita nggak bisa? Keluarga Lukman dan Surta, mana yang nggak sebanding keluarga Lares? Penampilan dan aura kita juga nggak kalah dari Sarah. Kak Weni, maksudmu, kita juga bisa? Sarah, di lingkaran ini, sudah lama menjadi ratu. Setiap hari menyuruh kita. Sudah saatnya ganti orang. Kita sudah jadi pengikutnya selama ini. Tapi, apa ini nggak apa? Kak Sarah gimana pun, punya kartu bagus, tapi malah dia kacaukan. Kehilangan perjodohan dengan Tuan Mario, nggak bisa menyalahkan orang lain. Lelang besok adalah kesempatan kita. Di depan Tuan Mario, bersaing dengan kemampuan masing-masing. Yang paling penting, adalah siapa yang Tuan Mario akhirnya pilih. Kamu benar, Kak Weni. Kenapa semua hal bagus harus dia yang dapat? Besok kita juga harus bersiap dengan baik. Apa informasinya akurat? Dia benar datang. Benar. Kak Sarah, tenang aja. Asalkan dia datang. Kita akan menunggu di sini. Kalian ini pakai apa sih? Gimana, Sarah? Sengaja disiapkan untuk hari ini. Gak membuatmu malu, kan? Iya, Kak Sarah. Acara sepenting hari ini, tentu kami harus dandan dengan baik. Ini juga untuk kebaikanmu. Mereka benar-benar mengira aku gak mengerti niat mereka. Sesuka kalian aja. Ingat batasannya. Jangan sampai salah langkah. Tenang aja. Cepat lihat, Tuan Mario datang. Tuan Mario! Tuan muda sudah tiba. Tuan muda, Sarah dan gengnya dengar kamu ke acara lelang. Jadi sengaja mencarimu.
Samir, kita tukeran baju. Setelanku ini jadi milikmu. Terserah kamu mau gimana. Terima kasih, Tuan Mario. Setelan baju Tuan Mario ini seenggaknya bisa dijual ratusan juta. Kali ini dapat untung besar. Jadi dia Tuan Mario. Memang memiliki aura yang luar biasa. Kakak-kakak, kalian dapat Tuan Mario jadi lupa sama aku ya. Tuan Mario. Halo Tuan Mario, aku Weni dari keluarga Lukman. Senang bertemu denganmu. Halo Kak, aku Irna. Halo semuanya. Kak, kamu sangat tampan. Benarkah? Kenapa Tuan Mario ini? Nggak seperti yang kubayangkan? Tuan Mario, aku Sarah. Calon tunanganmu sebelumnya. Aku ingin bertanya. Tuan Mario, aku... maaf ya. Nona-nona cantik. Aku masih ada urusan. Pergi dulu. Apa yang terjadi? Tuan Mario baru datang, kok sudah pergi lagi? Masalahnya ada yang membahas sesuatu yang buat Tuan Mario nggak senang. Sudah tahu pertunangannya dibatalkan, masih berani membahasnya. Ayo. Kalian. Lihat mereka. Jangan marah, Kak Sarah. Mario. Mario. Kenapa kamu ada di sini? Apa nggak jelas? Datang untuk menghadiri lelang. Kamu ikut lelang? Mario, kamu ketagihan memuntik kami ya? Baru aja keluar dari drama di tepi danau itu. Sekarang datang lagi untuk berhati ya? Ya ampun, kamu datang dengan berpakaian seperti ini untuk menghadiri lelang? Mario, jangan-jangan kamu tahu, di sini ada kudapan mewah. Dan sampahnya gratis, jadi sengaja datang buat makan gratis. Astaga. Beraninya masuk dengan berpakaian seperti itu, sungguh menurunkan. Kelas tempat acara. Mario. Apa yang kukatakan di tepi danau masih belum cukup jelas. Kita sudah putus. Aku sarankan kamu pergi sendiri. Tempat seperti ini bukan tempat yang bisa kamu datangi. Jangan memalukan diri sendiri. Sudah selesai bicara. Kalau sudah, boleh aku pergi. Kalian sangat berisik. Berhenti. Siapa yang izinkan kamu kayak gini sambil bicara denganku? Satpam. Di sini ada orang tanpa undangan yang menyusup dan mengganggu tamu. Lepaskan. Nona, apa yang terjadi? Mohon tenang. Manajer, apa keamanan di tempat lelang kalian? Hanya pajangan. Mario adalah mahasiswa miskin di kampus kami. Gak mungkin punya undangan. Aku curiga dia menyelinap masuk dengan niat jahat atau bahkan datang untuk mencuri. Aku meminta kalian segera menahannya. Periksa lalu usir dia keluar. Benar. Manajer, coba lihat cara dia berpakaian. Apa terlihat seperti orang yang datang ke lelang? Menurutku, dia menyelinap masuk diam-diam. Cepat periksa dia. Mungkin aja dia membawa sesuatu yang gak seharusnya dibawa. Pak, tolong tunjukkan undangannya. Kami perlu memverifikasi kelayakan kehadiranmu. Undangannya ada di jas itu. Maaf, aku nggak membawanya. Ketahuan kan? Mario, seenggaknya buat alasan. Yang masuk akal. Gak bawa. Kurasa kamu gak punya. Miskin, ya miskin aja. Buat apa sok kaya? Manajer, denger nggak? Dia bilang nggak punya undangan. Sampai kapan orang kayak dia akan dibiarkan berada di sini? Pak, kalau nggak ada undangan, sesuai peraturan. Aku nggak bisa mengizinkanmu masuk. Silakan. Undangan memang nggak aku bawa. Tapi, aku punya kartu emas ungu ini, apa ini bisa dipakai untuk masuk? Kartu emas ungu? Belum pernah dengar. Mario, kalau mau bohong, buat yang lebih meyakinkan. Apa ini? Kartu member kios pinggir jalan. Benar. Kami sudah lihat banyak kartu. Sama sekali belum pernah dengar kartu emas ungu. Sungguh menggelikan. Manajer, apa yang masih kamu tunggu? Trik konyol seperti ini pun kamu percaya? Cepat usir dia. Aku nggak mau lihat orang ini lagi. Merusak suasana hatiku aja. Ini kartu emas ungu keluarga Sever. Apa? Kartu emas ungu? Apa itu? Sepertinya aku pernah dengar dari ayahku. Kartu emas ungu dari keluarga Sever hanya bisa dimiliki anggota inti.
Dan juga, melihatnya seperti melihat kepala keluarga Saver. Gak mungkin. Tuan Mario baru aja pergi. Kok dia bisa punya kartu itu? Kartu ini pasti palsu. Pak Mario, sangat maaf karena kelalaian kami nggak segera mengenali identitas Anda sehingga Anda merasa terganggu. Dengan kartu emas ungu ini, di semua tempat terkait di seluruh dunia, Anda mendapat akses tertinggi dan perlakuan istimewa tanpa perlu dokumen lain. Mohon maafkan kami. Nggak apa-apa. Silakan. Lelang akan segera dimulai. Kursi khusus Anda sudah kami siapkan. Tunggu, manajer. Kok kamu biarkan dia masuk? Gimana kalau kartu itu palsu? Nona Sarah, perhatikan ucapanmu. Aku tahu keaslian kartu emas ungu ini. Kartu ini unik. Hanya dimiliki oleh Tuan Mario yang asli. Sekelompok orang buta dan bodoh. Lelang akan segera dimulai. Kalau kalian gak mau ikut, silahkan pergi. Jangan mengganggu tamu lainnya. Apa-apaan bicaramu itu? Sudahlah, Sarah. Orang pintar gak cari masalah di situasi ini. Lelang yang paling penting. Kita masuk dulu. Di dalam, masih banyak kesempatan. Perhatikan baik-baik. Baik, kita masuk dulu. Mario, aku ingin lihat. Hanya dengan bermodal kartu yang entah asli atau palsu itu, sampai kapan kamu bisa berpura-pura? Orang-orang ini bahkan gak mengenali Tuan Mario, tapi masih ribut di sini. Benar-benar cari mati. Pak Mario, ini semua disiapkan khusus untuk Anda. Kalau ada kebutuhan lainnya, silakan beri perintah kapan aja. Ya ampun, kue-kue itu dari toko mewah. Bukankah harus reservasi dari 3 bulan dulu? Dan juga sampahnya itu, terakhir kali ayahku buka. Sakit hati karena mahal. Sok gaya. Menurutku, dia sudah berkomplot lebih dulu dengan manajer itu. Lalu berpura-pura di depan kita. Membayar lebih dulu untuk menyuap pelayan. Siapapun juga bisa. Kak Sarah, kita terlalu pandai berpura-pura. Nanti saat lelang dimulai, harus menggunakan uang sungguhan untuk angkat papan dan menawar. Aku ingin lihat dengan apa dia bersaing. Nanti, aku pasti akan membuatnya malu di depan umum. Lelang ini resmi dimulai. Mari kita sambut barang lelang pertama hari ini. Sebuah lukisan pemandangan modern anonim. Harga pembukaan 10 juta. Ada yang mau menawar? Rp10 juta. 10 juta pertama. 10 juta kedua. 10 juta ketiga. Terjual. Lihat kan? Langsung ketahuan. Hanya berani menawar 10 juta. Untuk barang murahan. Kurasa 10 juta itu hasil kerja sambilan berbulan-bulan yang dia tabung. Sok kaya padahal memaksakan diri. Selanjutnya, mari kita lihat barang lelang kedua hari ini. Cangkir teh porselen enamel emas gaya Eropa. Ini dia. Sebelumnya aku dengar Tuan Mario datang ke sini demi cangkir ini. Sekarang Tuan Mario sudah pergi. Kalau aku beli dan kasih ke dia, pasti dia bakalan punya kesan baik padaku. Barang lelang ini adalah sebuah cangkir teh yang disumbangkan cuma-cuma oleh seorang dermawan. Nilai pastinya belum bisa dipastikan. Harga pembukaan 20 juta. Kak Sarah, apa kamu yakin Tuan Mario menyukai cangkir ini? Bukannya ini cuma cangkir teh biasa. Gak terlalu yakin juga. Kondisi dana keluarga Lares sekarang sedang ketat. Tapi harga barang ini gak mahal. Membelinya untuk mencoba peruntungan. Seharusnya bukan masalah. 20 juta. Benar saja, barang yang diincar Kak Sarah. Gak ada yang berani rebut. 20 juta pertama. 2 miliar.
Mario, kamu gila. Mario, cangkir teh seharga 20 juta, malah kamu tawar 2 miliar. Emang kamu bisa bayar? Kamu pamer apa sih? Selama ini, barang yang diincar keluarga Lares nggak ada yang berani rebut. Siapa sebenarnya orang ini? Berani sekali dia. Ada apa, Nona Sarah? Hanya 2 miliar. Langsung takut? 2 miliar. Bapak ini menawar 2 miliar. 2 miliar. Pertama. Dia sengaja naikin harga buat malukanku. Bajingan licik. Gak bisa. Semua orang sedang melihat. Kalau aku mundur karena takut harga yang ditawar mahasiswa miskin itu, mau taruh di mana mukaku? Apalagi kalau cangkir ini beneran penting untuk Tuan Mario. 3 miliar? Nona Sarah menawar 3 miliar. 10 miliar. 10 miliar untuk beli cangkir teh. Pemuda ini sebenarnya... Nona Sarah beneran adu keras dengannya. Menarik. Jangan-jangan cangkir ini punya asal-usul luar biasa. Oh, Kak Sarah, jangan lanjut lagi. 10 miliar sudah melebihi nilai cangkir itu. 12 miliar. 20 miliar. 20 miliar? Mario, kamu bener-bener cari mati. Manajer, aku mau cek asetnya. Mario, kamu kira aku sebodoh itu? Sampai terpancing? 20 miliar. Kamu punya. Kak Sarah, ternyata kamu sengaja naikin harga untuk jebak Mario. Mario, kalau nggak punya uang buat ikut lelang, kamu bisa masuk penjara. Kamu sudah tamat. Nona Sarah memang pintar dan cerdas sampai membuatku kagum. Manajer, Mario sama sekali nggak punya uang buat bayar. Aku minta panitia lelang untuk periksa asetnya dan beri penjelasan pada kami. Pak Mario memiliki kartu emas ungu tingkat tertinggi. Aku nggak berwenang cek ulang finansialnya. Kartu emas ungu? Siapa yang tahu itu asli atau palsu? Bisa jadi itu palsu. Aku minta kartunya diperiksa. Kalau kartunya palsu, hari ini kamu nggak akan bisa keluar dari sini. Benar, kami mau kartunya diperiksa. Kalau enggak, kami nggak terima. Periksa kartu? Boleh. Pak Mario, permintaan mereka melanggar aturan. Tapi, aku punya satu syarat. Kalau kartuku ini terbukti asli, maka aku ingin kamu, Sarah, dengan harga 10 kali lipat dari harga penawaran akhir tadi, yang artinya 200 miliar, untuk membeli cangkir teh ini. 200 miliar? Kenapa nggak sekalian merampok aja? Kenapa? Gak berani taruhan. Bukannya tadi kamu terus bilang mau periksa kartu. Sekarang, takut. Bukannya kamu suka menjadikan uang sebagai aturan. Hari ini, aku akan pakai aturanmu untuk menghancurkanmu. Taruhan ya, taruhan. Siapa takut? Kartu kamu pasti palsu. Kak Sarah, kalau taruhan dengannya, begitu terbukti kartu ini palsu, lihat gimana aku menghabisinya. 200 miliar? Kondisi dana keluarga Lares sedang ketat. Harus kas 200 miliar. Tapi, mana mungkin kartunya asli? Tuan Mario sendiri sudah pergi. Ini pasti cuma gertakan. Dia bertaruh, aku nggak berani menerima. Benar. Pasti begitu. Baik. Aku akan bertarung denganmu. Kalau kartumu palsu, aku mau kamu, Mario, berlutut dan merangkak keluar dari aula lelang. Dan juga menanggung semua konsekuensi hukum. Manajer, periksa kartunya. Hadirin sekalian, ini alat verifikasi eksklusif untuk kartu emas ungu bank kami. Kalau kartunya asli, akan muncul lampu hijau. Kalau palsu, alarm akan berbunyi. Dengar nggak? Teknologi tinggi nggak bisa dipalsukan. Mario, kalau sekarang kamu menyerah dan gonggong 2 kali, siapa tahu moodku sedang baik dan mengurangi hukumanmu. Cepat-cepat. Aku sudah nggak sabar merekam ekspresinya nanti. Dari atas langsung jatuh terpuruk. Pasti seru banget. Kak Weni, pastikan rekamannya jelas. Dengar itu, Mario. Kalau kamu tahu salah, akui aja kartu itu palsu. Mungkin aku masih bisa pertimbangkan untuk melepasmu. Kalau enggak, konsekuensinya nggak bisa kamu tanggung. Oh ya?
Kamu nggak lagi ngomongin diri sendiri kan? Kamu! Manajer, periksa kartunya. Ikuti aja permintaan mereka. Periksa di depan semua orang. Baik, Pak Mario. Verifikasi berhasil. Kartu ini kartu emas ungu eksklusif untuk anggota inti grup Saver. Akses valid. Apa? Mana mungkin? Verifikasi berhasil. Ini milik keluarga Saver. Mana mungkin? Kok kamu bisa punya kartu emas ungu asli? 200 miliar. Cangkir teh itu sekarang menjadi milikmu. Awalnya aku mau beli sendiri. Nggak disangka ada orang bodoh yang bayarin. Hadirin sekalian, mari kita berterima kasih pada Nona Sarah atas kontribusinya untuk Ama. Berhenti. Nona Sarah, tolong tunggu sebentar. Perjanjianmu dengan bapak ini disaksikan semua orang di sini. Sekarang waktunya kamu membayar cangkir ini. 200 miliar. Gesek kartu atau... Nona Sarah, aku harus mengingatkanmu. Kalau ikut lelang tanpa uang, kamu bisa dipenjara. Gesek kartu. Kamu gila ya? Pakai 200 miliar buat beli cangkir rusak. Kamu nggak tahu kondisi keluarga kita sekarang. Ayah, cangkir ini disukai Tuan Mario. Kalau kita berikan padanya, kita bisa mengambil hatinya. Semoga aja begitu. Ini kesempatan terakhirmu. Kak Sarah, siapa sangka Mario benar-benar punya kartu emas ungu. Kali ini kita sudah diperdaya. Tapi mana mungkin dia punya kartu asli? Selidiki, dia berani mempermainkanku. Masalah ini gak bisa dibiarkan begitu aja. Tuan muda, orang-orang Sarah terus menyelidiki asal-usul kartu emas ungu Anda ini. Tapi untungnya, orang-orang kita cukup pintar. Sampai sekarang dia masih kebingungan. Kampus Ater didirikan dengan dana grup Saver. Sarah dan gengnya bisa berbuat semena-mena di kampus. Pasti ada sesuatu. Sampaikan perintahku. Atas nama grup Saver, adakan acara bantuan pendidikan di kampus Ater. Undang semua mahasiswa penerima beasiswa dan anggota dewan kampus. Aku akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyeret mereka semua keluar. Biar semua orang tahu harga yang harus dibayar karena mempermainkan hidup orang lain sesuka hati. Baik. Tuan muda, Sarah dari keluarga Lares ingin bertemu. Katanya membawa sebuah hadiah yang ingin diberikan pada Anda. Dia berharap bisa bertemu Anda. Mengerti. Akhirnya datang juga. Sekarang, saatnya menjalankan tahap terakhir rencanaku. Akan kubalas dengan cara yang sama. Tita, saya ingin bertemu Tuan Mario. Ini cangkir yang khusus saya beli di pelelangan untuk Tuan Mario. Katanya Tuan Mario sangat menyukainya. Saya ingin memberikannya langsung padanya. Nona Sarah, niat baikmu sudah diketahui Tuan Mario. Tapi dia nggak tertarik. Mengoleksi porselen biasa produksi massal seperti ini. Silakan bawa kembali hadiahnya. Ini bukan porselen biasa. Ini saya beli di lelang dengan harga 200 miliar. Tolong beri kelonggaran sekali lagi. Ini adalah tanda ketulusan saya. Biarkan saya bertemu Tuan Mario sekali aja. Hanya sekali aja. Saya mohon. Tapi Tuan Mario juga menitip pesan untuk Anda. Dia khusus undang kau besok hadiri acara gala beasiswa oleh grup Saver di kampus Ater. Dia akan hadir langsung di sana. Benarkah, Tuan Mario? Tuan Mario mau menemuiku? Bahkan mengundang ke acara gala beasiswa.
Gaun dan kalung ini dipilih oleh Tuan Mario untuk Anda. Dia berharap Anda hadir dengan penampilan yang terbaik di acara gala beasiswa. Benarkah semua ini untukku? Semua ini nilainya pasti puluhan miliar. Memakai hadiah mahal sebagai umpan untuk membuat mangsa agar rela terjerumus. Sekarang saatnya kamu merasakan jebakan yang dulu kamu pasang sendiri. Besok di acara gala beasiswa, permainannya akan berakhir. Tuan muda, acara gala-gala beasiswa dijalankan sesuai rencana. Bagus. Babak akhir permainan berburu saatnya ditulis oleh sang pemburu. Berangkat. Ini dana bantuan dari acara beasiswa Group Saver. Silakan antre untuk mengambilnya. Kak Sarah, kalung ini cantik banget. Tuan Mario sangat perhatian padamu. Ini pasti barang custom kelas lelang ya? Iya kan? Dengan pesona Kak Sarah, mana mungkin Tuan Mario bisa menolak? Sudahlah. Tuan Mario akan datang hari ini. Jaga sikapmu. Aku nggak mau dia salah paham soal hubungan kita. Tuan Mario memberimu hadiah semahal itu, bahkan nundang ke acara gala beasiswa. Sepertinya yang dulu itu cuma salah paham. Orang yang paling dia pedulikan tetap kamu. Soal pertunangan itu pasti masih ada harapan. Sarah, kamu orang baik. Jangan persoalkan hal sebelumnya. Sarah, kamu orang baik. Jangan persoalkan hal sebelumnya. Iya, Kak Sarah. Soal kejadian sebelumnya jangan dipermasalahkan lagi ya. Soal masa lalu, asal kalian ke depannya tahu batas aku, tentu nggak akan permasalahkan. Gimanapun, kita berasal dari kalangan yang sama. Ngomong-ngomong, Tuan Mario ini tiba-tiba bikin acara beasiswa besar-besaran begini, bahkan hadir sendiri. Cukup heboh juga. Katanya jumlah bantuan untuk mahasiswa miskin di daftar itu jauh lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Hanya permainan orang kaya. Untuk cari muka. Siapa tahu, semua ini memang buat Kak Sarah lihat. Strategi jual mahal. Ingin memakai cara seperti ini untuk menarik perhatian Kak Sarah. Namanya juga pria. Cara ini cukup kreatif juga. Nona Sarah, hari ini Anda benar-benar sangat bersinar. Ini sisa dana dari pembagian beasiswa kali ini. Seperti biasa, sudah kami sisihkan. Tunggu pernikahan Anda dan Tuan Mario dipastikan. Mohon bantu bicara baik-baik di depan Tuan Mario untuk saya. Pak Denny sangat pandai dalam bekerja. Tenang aja, keuntungan yang jadi hakmu nggak akan kurang. Terima kasih, Nona Sarah. Terima kasih atas dukungannya. Pak Denis, maaf ganggu sebentar. Aku ingin bertanya, teman sekamarku, Mario, seharusnya ada di daftar penyaluran ini. Dia memenuhi syarat program BSM dan berprestasi baik. Kenapa nggak menerima kartu dana beasiswa? Mario? Nggak lolos evaluasi keseluruhan. Bantuan dari acara beasiswa Group Saver bukan hanya melihat kondisi ekonomi keluarga, yang paling penting juga menilai karakter mahasiswa. Setelah evaluasi, karakternya nggak memenuhi syarat. Mana mungkin? Sikap dan akademiknya unggul, mana mungkin nggak lolos? Lagi pula barusan saya melihat Anda. Rino, apa ini tempat untukmu berteriak seenaknya? Keputusan grup Saver. Memangnya pantas kamu pertanyakan? Mario dulu di depan umum menyamar jadi Tuan Mario. Apa dia pantas menerima uang grup Saver? Pak Denis mencabut kelayakannya. Itu keputusan yang bijaksana. Agar nama baik grup Saver nggak tercemar. Kalian nggak bisa begini. Mario di... Reno,
Aku sarankan kamu tahu diri. Jangan ikut campur. Kalau enggak, aku juga akan membuatmu nggak mendapat bantuan dana dari grup Saver. Aku ingat ibumu masih butuh biaya pengobatan di rumah sakit. Cepat, Tuan Mario datang. Mobilnya sudah tiba di depan aula. Cepat, cepat, cepat. Ayo, kita sambut Tuan Mario. Yang di dalam itu, Tuan Mario, pewaris orang terkaya. Pantas disebut Tuan Mario, benar-benar berkelas. Mario? Kenapa dia? Bahkan turun dari mobil ini. Mario, si mahasiswa miskin itu, kenapa datang naik mobil itu? Jangan-jangan disewa buat pamer. Mario, soal yang kemarin, aku belum berhitungkan denganmu. Kamu masih berani muncul di sekolah? Bukan hanya sewa mobil murahan, tapi juga pakai barang palsu. Mario, kenapa dulu aku nggak sadar kalau kamu ternyata segila itu sama gengsi? Kamu suka baju yang kamu pakai ini? Tentu suka, baju ini hadiah dari Tuan Mario untuk Sarah, harganya puluhan miliar. Tuan Mario memberiku hadiah semahal ini. Tentu aku suka. Bagus. Kalau begitu nanti saat kamu kehilangan semua itu, kamu pasti akan sangat hancur. Kenapa? Masih belum bisa lupain Kak Sarah. Dengar Tuan Mario kasih hadiah buat dia, langsung nggak tahan. Sadar diri dong, jangan mimpi terlalu tinggi. Sarah bukanlah orang yang bisa kamu gapai. Kamu bahkan gak sebanding dengan ujung kaki Tuan Mario. Delusi itu penyakit. Saran dariku, kalau ada waktu, pergi periksa sana. Mau pergi? Tahan dia. Kalian mau apa? Kak Sarah, aku sudah lama nggak suka dia. Ditambah kejadian di lelang sebelumnya, kali ini biar aku lampiaskan amarah untukmu. Boleh? Boleh, kalau gitu bermainlah dengannya. Tapi harus cepat, Tuan Mario sebentar lagi sampai. Mengerti. Mario, kali ini akhirnya kamu jatuh ke tanganku. Lihat gimana kamu masih bisa sok suci. Berhenti! Bu Tita? Kenapa Bu Tita ada di sini? Bahkan membantu Mario. Nona Sarah, kamu salah paham. Mario ini adalah salah satu siswa unggulan yang jadi fokus pembinaan dan penilaian di program beasiswa kali ini. Aku bertugas dampinginya supaya hadir lancar. Terima kasih atas bantuannya, Kak Tita. Nona Sarah, Tuan Mario dan Pak Anwar akan segera tiba. Jangan sampai gara-gara ini kamu membuat mereka nggak senang. Memangnya kenapa kalau dia orang yang diperhatikan Tuan Mario? Dia sebelumnya menipu Kak Sarah, sekarang bersikap arogan seperti ini. Menurutku dia memang pantas dihukum. Bu Tita, kamu yakin mau melawanku hanya untuk seorang mahasiswa miskin? Cukup, Lucky. Bu Tita benar. Tuan Mario akan segera tiba. Jangan bikin masalah di sini. Nanti rugi sendiri. Mario, tampaknya kamu cukup beruntung bisa buat Tuan Mario tertarik. Hari ini aku lepaskan kau. Aku sarankan mulai sekarang jaga sikapmu baik-baik. Jangan bikin masalah lagi. Kalau enggak, aku akan membuatmu menyesal. Kerahmu agak berantakan. Makasih, Kak Tita. Cuma kamu yang perhatian. Apa hubungan mereka berdua? Sikap Tita padanya terlihat agak aneh. Halo? Nona, kami sudah menemukan asal-usul kartu Mas Ungu milik Mario itu.
Mario, akhir-akhir ini kamu kemana aja? Nggak angkat telepon, pesan juga nggak dibalas. Aku pikir kamu karena masalah forum dan si Sarah gila itu ingin melakukan hal nekat. Tenang, aku baik-baik aja. Mereka sama sekali nggak kuhiraukan. Bagus kalau begitu. Penampilanmu hari ini keren ya. Barang KW super ya. Mahal nggak? Kirim tautannya dong. Aku juga mau beli satu. Siapa tahu bisa dipakai buat wawancara kerja. Boleh. Kalau suka, kasih kamu. Serius? Sahabat sejati. Reno, kalau kamu tertarik, bisa pakai kartu nama ini datang ke butik dan buat sesuai ukuran. Bilang aja kamu temannya Pak Mario. Dia siapa? Aku Tita, pengurus pribadi pewaris Saver, senang bertemu denganmu. Grup Saver. Mario, kamu ternyata kenal orang penting itu juga. Kalau sukses, jangan lupain aku ya. Kalau begitu, aku terima ya. Kalista? Nama ini rasanya pernah kulihat di majalah deh. Mario, aktingmu meyakinkan banget ya. Apa ku bilang? Seorang mahasiswa miskin melarat kok bisa punya kartu emas ungu, dijemput mobil mewah, bahkan sampai diperhatikan Tuan Mario. Ternyata jadi piaraan sugar mommy. Lucky, omong kosong apa kamu ini? Dia nggak omong kosong, orangku sudah menyelidiki. Kartu emas ungu yang sebelumnya ada di tanganmu diberikan oleh Tita. Jadi ada penyusup di sekitar keluarga Saver. Maaf, ini kelalaianku. Nanti aku akan tingkatkan keamanan. Dia akan terjadi kedua kalinya. Reaksi mereka kok tenang gitu? Kalau bukan karena kami selidiki, kami nggak akan tahu hubungan gelap kalian. Tita secantik itu. Mario, jadi simpanan sugar mommy rasanya enak ya? Apa karena kamu berhasil memuaskannya, makanya dia membantumu mendapatkan kartu itu? Apa? Simpanan? Mario? Jangan-jangan sudah kuduga nggak mungkin. Beneran gak habis pikir, demi sedikit uang apapun berani dia lakukan. Lucky, omong kosong apa sih kamu? Dia bukan orang seperti itu. Jangan asal menuduh. Lucky, kalau kamu terus asal bicara dan menghina Pak Mario, akan ada konsekuensinya. Konsekuensi? Kamu menakuti siapa? Seorang pengurus yang hidup dari keluarga Saver benar-benar menganggap diri majikan. Tunggu sampai Kak Sarah jadi nyonya muda keluarga Saver, kamu yang pertama disuruh angkat kaki. Tita, keluarga Saver begitu menghargaimu. Tapi demi urusan pribadi, malah menyalahgunakan jabatanmu. Begitu Tuan Mario datang, aku pasti akan memberitahunya. Semuanya akibat ulahmu sendiri. Tapi, kalau kamu bisa bersikap bijak, aku bisa bantu memohon pada Kak Sarah. Lagi pula, kemampuanku juga lumayan bagus. Memangnya kamu siapa? Berani-beraninya menyentuh dia. Mario, lepaskan aku! Dasar simpanan, beraninya memukulku. Kak Sarah, lihat dia. Mario bahkan gak sebaik ini padaku. Sarah, menurutmu pembatalan pertunangan mendadak itu jangan-jangan karena ulah mereka? Kalau enggak, kenapa keluarga Saver tiba-tiba membatalkan pertunangan? Kata-katamu benar. Mereka pasti terlibat. Gak bisa biarkan Tuan Mario percaya mereka lagi. Ini nggak sulit, gunakan cara lama. Sebelumnya, orang terpilih dalam blind box cinta juga ditangani begitu kan? Maksudmu... Baik, lakukan seperti itu. Halo Dennis, cepat ke sini. Bukannya Dennis, penanggung jawab grup Saver di kampus Ater. Sang ratu sedang menangani urusan. Orang-orang yang nggak berkepentingan, minggir. Setiap kali mereka hukum mangsa blind box cinta, selalu mengucapkan kalimat itu. Nggak ada yang berani tinggal, nggak ada yang tahu nasib para mangsa itu. Hanya tahu mereka selalu berakhir tragis. Sekarang baru tahu takut. Sudah terlambat.
Nona Sarah, Tuan Lucky, Nona Weni, Nona Yirna, kalian ada perintah apa? Dennis, kami menangkap seorang pencuri. Mario mencuri kartu dana beasiswa kampus. Apa? Benar begitu? Di acara Good berani mencuri dana beasiswa? Benar-benar keterlaluan. Kamu ngomong apa sih? Dia nggak mencuri kartu. Bukannya Pak Dennis sendiri yang kasih kamu? Keluarga Sever sengaja menyiapkan dana bantuan. Ternyata malah digelapkan. Aku bilang dia mencuri. Ya berarti dia mencuri. Sekarang, kamu sudah mencuri. Pak Dennis, pencurinya di sini. Kamu lihat jelas kan? Lihat jelas? Lihat sangat jelas. Berani sekali kamu. Beraninya mencuri. Grup Sever nggak akan memberi bantuan pada kamu si sampah masyarakat. Sekarang aku umumkan secara resmi. Seluruh hak Mario untuk ajukan beasiswa dicabut permanen. Dan mulai sekarang, blokir dia. Kartu ini jelas-jelas diselipkan Lucky ke Mario. Kalian nggak lihat? Iya. Lalu kenapa? Kalian bisa apa pada kami? Kalian! Orang-orang ini keterlaluan. Seandainya hari ini Anda nggak datang sendiri ke sini, saya nggak akan tahu mereka bisa bertindak seenaknya seperti ini. Iya, siapa sangka orang yang ditugaskan grup Sever di kampus malah jadi alat mereka. Reno, di sini bukan tempatmu bicara. Betul. Cuma orang miskin yang hidup dari beasiswa berani-beraninya ikut campur. Kamu satu kelompok dengan Mario? Atau mau jadi pencuri sekalian? Reno, keluargamu buka toko kelontong di kawasan lama sebelah barat kota. Ibumu sakit kan? Sepanjang tahun membutuhkan obat-obatan. Benar kan? Kamu percaya nggak dengan sekali telepon, toko kecilmu itu bisa tutup dan ibumu nggak bisa beli obat dan keluargamu nggak akan bisa tinggal di kota Naria? Reno, aku peringatkan kamu. Kalau mengganggu tugas kami atau memfitnah Nona Sarah dan Tuan Lucky, aku akan langsung cabut hak beasiswamu. Bukan cuma tahun ini, tapi semua dana yang kamu terima ditarik kembali dan dikeluarkan dari kampus. Atau kamu bisa pilih untuk menuduh Mario. Katakan dia mencuri barang. Di dalam sini ada 1 miliar. Bisa dikasih ke kamu. Kamu pikirkan baik-baik. Setelah lulus, harus kerja berapa lama untuk kumpulin 1 miliar ini? Benar kan? Nah, begitu baru benar. Yang tahu situasi adalah orang bijak. Dasar kelompok bajingan. Kamu bilang apa? Aku bilang, kalian semua sialan. Uang ini aku nggak mau. Aku cuma bakal susah beberapa tahun aja. Kalau demi uang ini aku khianati sahabat sendiri. Seumur hidup aku bakal muak. Kalian bajingan, hanya menindas. Selain itu bisa apa lagi? Gila kau, memaki aku. Kau pikir keluargamu aman? Silakan, sekarang juga kamu telepon. Biar semua orang melihat gimana kalian, para kalangan atas, menindas rakyat kecil seperti kami. Lihat polisi akan peduli atau enggak. Lihat media akan memberitakan atau enggak. Aku ini orang miskin, gak takut sama kalian yang berduit. Dan kalian juga, apa asosiasi bantuan alat kalian untuk dekati orang kaya dan menindas mahasiswa miskin? Hati nurani kalian sudah hilang kemana? Mahasiswa yang benar-benar butuh bantuan, di mata kalian itu apa? Semua gile! Mana sapam? Tangkap orang gila ini. Mario, kali ini kita berdua benar-benar akan diusir keluar. Gak apa-apa bro, selanjutnya serahkan padaku. Dramanya sudah selesai kan? Aku kasih kalian kesempatan terakhir. Kalian bilang, kartu ini aku curi. Benar. Sudah tertangkap basah. Siapa yang melihat? Ya, memang kamu yang mencuri. Betul, kami semua lihat. Kamu jangan coba-coba mengelak.
Dengar, fitnah bisa jadi fakta. Mario, kamu selesai. Sudah aku katakan, jangan menyinggungku. Pak Denis, ngapain bengong? Laporkan ke polisi. Ya, lapor polisi. Orang yang merusak begini harus dihukum berat. Satpam, tangkap dia. Kalian berani? Kalau banyak yang bilang, jadi benar, membalikan fakta seenaknya. Perusahaan memberi kalian kepercayaan. Tapi kalian malah korupsi dan menindas mahasiswa. Kalau ini sampai diketahui Tuan Mario, menurutmu, apa yang akan terjadi? Jangan sok menakut-nakuti kami. Calon nyonya keluarga Sever ada di sini. Berani-beraninya kamu mengomentari. Kamu ini siapa? Sekarang juga aku telepon, biar grup Sever memblokirmu. Bocah, kamu selesai. Siapa suruh singgung orang yang gak seharusnya? Halo? Ini tim verifikasi program bantuan pendidikan. Ini aku, Dennis. Segera masuk ke sistem. Masukkan mahasiswa bernama Mario ke daftar hitam permanen. Alasannya? Perilaku sangat buruk. Merusak reputasi program beasiswa. Pak Denis, di sistem tertulis kamu nggak memiliki izin untuk tindakan ini. Apa? Kamu gak punya otak. Aku penanggung jawab proyek ini. Mana mungkin aku gak punya izin untuk mengeluarkan seorang mahasiswa? Pak Denis, status Mario dalam perlindungan tertinggi. Setiap perubahan datanya harus disetujui langsung oleh Dewan Direksi. Akun Anda tidak berwenang untuk melakukan ini. Perlindungan tingkat tertinggi? Persetujuan langsung Dewan Direksi? Ini gak mungkin. Seorang mahasiswa miskin, kok bisa punya latar belakang sepenting itu? Latar belakang apa? Menurutku, wanita inilah yang bermain curang. Aku gak menyangka demi melindungi pacar gelapmu, berani menyalahgunakan wewenang, bahkan sampai menyentuh Dewan Direksi Grup Sever. Hebat banget kamu. Ita, kamu benar-benar berani. Demi Mario, kamu pakai hubungan keluarga Sever untuk ikut campur urusan kampus Ater. Nanti kalau aku bertemu Tuan Mario, aku pasti akan tunjukkan padanya betapa kotornya kelakuan pengurus yang dia percaya ini. Maksudmu, kamu ingin melaporkanku kepada Tuan Mario? Wah, aku takut banget. Kalian... Pak Anwar sudah sampai. Baik, kami segera menyambut. Tita, Pak Anwar sudah sampai. Sebentar lagi. Kalian gak akan bisa senyum lagi. Pak Denis, sekarang ini kesempatan terbaikmu untuk menunjukkan loyalitas pada Pak Anwar. Sebelum kita pergi menyambutnya, kendalikan tempat ini. Khususnya mereka berdua, Mario dan Tita. Awasi mereka baik-baik. Kalau diselesaikan dengan baik, keuntungan gak akan kamu lewatkan. Tenang, Tuan Lucky. Aku yang urus. Aku pasti akan mengawasi mereka dengan sangat ketat. Semuanya, maju. Tahan Mario dan yang lainnya. Tunggu sampai Nona Sarah dan Pak Anwar datang untuk memutuskan. Tuan Mario, Reno, tolong mundur sedikit. Jangan sampai mengenai kalian. Masih ada yang mau coba? Mario, sebenarnya Kak Tita dulu kerja apa? Agen rahasia? Kak Tita pemegang sabuk hitam taekwondo juga ahli bela diri bebas, termasuk combat. Dia pengurus pribadi pewaris grup Sever. Mana mungkin cuma jadi pajangan. Keren. Beraninya kau pukul orang. Sungguh terlalu. Aku lapor dan tuntut kau. Ini bela diri sah, Pak Denis. Lebih baik kamu khawatirin diri dulu. Apa maksudmu? Sekretaris sekolah. Penanggung jawab Asosiasi Beasiswa, Denis Wardah, beserta timnya, terbukti menyalahgunakan wewenang dan memihak pribadi. Atas nama pewaris grup Sever, aku perintahkan untuk segera memecatnya. Dan juga semua perusahaan terkait di dalam grup Sever gak pekerjakan dia lagi. Sudah 10 tahun aku kerja di grup Sever. Cuma karena satu telepon, kamu mau pecat aku. Kamu pikir kamu ini pewaris grup Sever? Halo, sekretaris sekolah. Dennis, kamu dipecat. Apa? Sekretaris sekolah?
Apa aku melakukan kesalahan? Katakan aja, aku bisa berubah. Aku akan berubah. Ubah apa lagi? Siapa yang kamu singgung masa nggak tahu? Ini perintah yang langsung disampaikan Tuan Mario. Kamu dan semua bawahanmu nggak akan diterima lagi di industri di bawah grup Saver. Urus dirimu sendiri. Nggak mungkin. Apa? Mana mungkin ini terjadi? Pak Dennis, apa yang terjadi? Kenapa kita dipecat? Kita sudah masuk blacklist grup Saver. Kedepannya, nggak akan ada perusahaan yang mau terima kita. Pak Dennis, apa yang sebenarnya terjadi? Pak Dennis, aku nggak bisa dipecat, Pak. Benar, Pak Dennis. Atas nama pewaris grup Saver, aku perintahkan untuk segera memecatnya. Anda benar-benar Tuan Mario. Kamu benar-benar Tuan Mario. Tuan Mario, saya salah. Semua ini karena Dennis. Dia yang memaksa saya melakukan ini. Kalau saya nggak melakukannya, dia akan mempersulit saya. Tuan Mario, saya salah. Saya mohon ampun. Tuan Mario, saya salah. Saya punya keluarga yang harus dinafkahi. Saya nggak boleh kehilangan pekerjaan ini. Tuan Mario. Hancur. Semuanya hancur. Kak Tita, Tuan Muda memerintahkan untuk menahan Dennis dan semua saksi palsu terkait untuk ditahan sementara waktu. Lalu diserahkan ke legal perusahaan dan polisi. Tuan, saya salah. Saya salah. Maafkan saya. Maafkan saya. Maafkan saya. Kamu benar-benar pewaris orang terkaya, Tuan Mario? Aku nggak lagi mimpi kan? Aku cubit dulu. Lumayan sakit. Aku nggak lagi bermimpi. Kamu benar-benar Tuan Mario? maaf ya. Selama ini belum sempat kasih tahu. Syukurnya ada dukunganmu. Aku nggak takut Lucky lagi. Kamu tahu nggak? Tadi aku benar-benar ketakutan. Kalau begitu, baju ini sama sekali bukan palsu. Reno, Tuan Muda adalah satu-satunya pewaris grup Saver. Setelan jas yang dia kenakan berasal dari merek Kalista. Hanya melayani keluarga kaya top. Biaya bahan dan jahitannya aja. 10 miliar. Berapa? 10 miliar? Kalista. Iya kan? Aku pernah lihat. Ayahku waktu itu beli majalah barang mewah. Aku pernah lihat di situ. Tuan Mario, pakaian semahal ini kamu benar-benar mau kasih aku? Sudah. Jangan banyak omong. Gak usah panggil tuan-tuan gitu. Aku tetap Mario yang kamu kenal. Setelan pakaian ini aku kasih ke kamu. Selain itu, tadi kamu sudah cukup membantu. Bukan apa-apa. Lalu, kamu setelah ini mau gimana? Umpannya sudah kena. Sekarang sudah saatnya mereka membayar semua yang sudah mereka lakukan. Paman Anwar, Anda sudah datang. Selamat datang di kampus Ater. Saya adalah perwakilan siswa dari program beasiswa, secara khusus mengundang Anda ke sini. Paman Anwar, kebetulan Anda datang. Di kampus terjadi masalah besar. Kami memang ingin lapor pada Anda. Ada apa? Begini, Paman Anwar. Ada mahasiswa miskin di kampus ini yang mempengaruhi Tita. Mereka bekerja sama melakukan penipuan. Sangat mengganggu ketertiban kampus, juga merusak reputasi keluarga Saver. Kami berhasil mengendalikan mereka dan menunggu Anda untuk menegakkan keadilan. Ada hal seperti ini? Iya. Siapa merusak reputasi Saver? Aku bangkrut pun, dia harus membayar. Mereka sekarang di mana? Ada di dalam aula. Pak Dennis dari program beasiswa sedang awasi mereka. Gak bisa lolos. Paman Anwar, kami antar Anda ke sana. Orang seperti itu harus dihukum di depan umum, biar jadi contoh. Baik, antar aku ke sana. Di mana Dennis? Bukannya dia seharusnya berjaga di sini? Mana orang yang kamu bilang? Paman Anwar, orang yang bertugas menjaga tiba-tiba ada urusan dan pergi. Gimana kalau Anda duduk dulu? Nanti kami bawa orangnya agar Anda yang menghukumnya. Denny sih nggak berguna ini. Di saat penting gini dia pergi kemana? Sudah telepon dia belum? Sudah, tapi nggak diangkat. Jangan-jangan terjadi sesuatu. Sarah,
Aku tadi sepertinya mendengar ada suara dari dalam sini, tapi tiba-tiba hilang. Mungkinkah? Gak mungkin. Pak Dennis dan bawahannya masa kalah dari Mario? Jangan panik dulu. Paman Anwar sudah datang. Itu dukungan terbesar kita. Nanti kita lihat situasi dulu. Mana Tuan Mario? Kenapa nggak datang dengan Paman Anwar? Iya ya. Mana Tuan Mario? Aku rasa dia sedang bersiap di belakang panggung. Setelah acara selesai, kita cari Dennis. Acara segera dimulai. Kita duduk dulu. Pertama-tama, dengan tulus berterima kasih kepada Grup Saver atas dukungnya pada mahasiswa kampus Ater. Program beasiswa ini diprakarsai dan diinisiasi oleh pewaris Grup Saver. Tujuannya adalah mencari dan mendukung mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu yang tetap berjuang dan unggul secara akademik, memberikan mereka sayap untuk meraih impian. Melalui proses seleksi ketat, kami telah memilih satu mahasiswa paling representatif tahun ini. Silakan naik ke panggung untuk memberikan pidato. Dia adalah Mario. Mario? Kenapa bisa dia? Pak Anwar, dia yang menyamar. Hadirin sekalian, dimohon untuk tenang. Baru saja kami dapat info, Pak Anwar dari Grup Saver, karena ada urusan mendesak yang perlu segera ditangani, harus pergi lebih awal. Untuk kelanjutan acara beasiswa ini, akan diwakilkan oleh Pak Mario sebagai perwakilan Grup Saver. Kenapa justru sekarang? Mario, kamu lagi-lagi lolos. Mario, kenapa kamu bisa mewakili Grup Saver? Hanya karena dekat dengan Tita. Baik, anggap kamu yang bicara. Lalu apa? Tunggu sampai Tuan Mario datang. Sebelum acara resmi dimulai, aku ingin menunjukkan sesuatu pada semua orang. Mario, dia mau ngapain lagi? Ada orang-orang yang mengenakan topeng kemewahan, berkedok permainan dan status, menginjak-injak martabat dan perasaan orang lain, menjadikan penderitaan orang lain sebagai bahan pamer. Ini... Baiklah, kalau begitu bulan ini kita main-main dengannya. Namanya juga memancing. Makin mahal umpannya, begitu ikan kena kail, rasanya makin memuaskan. Ini yang mereka sebut blind box cinta. Bukti nyata mereka permainkan dan menyakiti orang lain. Astaga, ternyata blind box cinta adalah sesuatu yang begitu menjijikan. Sarah, Lucky, dan yang lain terlalu mengerikan. Perlakukan orang seperti mangsa. Gak heran para pria sebelumnya kemudian menghilang tanpa jejak. Palsu. Semuanya palsu. Ini hasil editan. Mario, demi balas dendam karena aku tolak, kamu sampai pakai cara hina seperti ini? Memalsukan bukti untuk menfitnahku? Kamu terlalu hina. Benar. Mario, kamu kira kami bodoh? Cuma modal bukti editan di komputer, kamu mau menjatuhkan kami. Coba tanya semua orang di sini. Siapa yang bisa buktikan itu asli? Kalau kami bilang itu palsu, ya berarti itu palsu. Lihat, Mario, gak ada yang berani membuktikan. Aku bersaksi. Semua itu benar. Aku pernah diam-diam screenshot postingan forum itu. Aku bersedia menjadi saksi. Itu bukan hasil editan. Aku juga bisa membuktikan. Aku juga bisa. Aku juga bisa. Aku bisa membuktikan. Aku bisa membuktikan. Aku bisa membuktikan. Aku bisa membuktikan. Wah, kalian berani. Ngapain kalian? Gak tahu aku siapa. Lepaskan. Lepaskan. Makasih sudah berani bersuara. Sarah, kalian sekarang masih mau menyangkal. Bahkan jika itu benar, lalu kenapa? Kalian pikir dengan ini bisa menjatuhkan kami, menjatuhkan Lares? Aku beritahu kalian, di kota Naria menyinggung keluarga Lares. Kalian yang ikut-ikutan ini jangan harap bisa hidup tenang di kota Naria. Sarah, daripada mengancam semua orang di sini, lebih baik pikirkan baik-baik apa keluarga Lares, keluarga Bara,
keluarga Lukman, dan keluarga Surta sanggup nggak bertahan menanggung badai berikutnya. Karena sejak acara ini dimulai, semua yang terjadi di sini sedang disiarkan langsung ke seluruh internet. Apa? Siaran langsung? Semua menyaksikan gimana kalian mengelak. Sampah masyarakat, biadab. Keluarga Lares cepet bangkrut aja. Di internet semua menghujat kita. Habis sudah. Pencarian top juga tentang kita. Gimana ini Kak Weni? Kak Sarah, di mana kita bisa bertemu orang nanti? Memaki aku. Atas dasar apa maki aku? Emang aku ngapain? Cuma main-main sama beberapa orang miskin aja. Bisa terpilih untuk menemani kami bermain, itu keberuntungan mereka selama beberapa keturunan. Sekelompok netizen ribut apa sih? Setelah sudah mereda, semuanya akan lupa sendiri. Seberapa lama sih keramaian di internet bisa bertahan? Tunggu sampai keadaan tenang, aku tetap adalah putri keluarga Lares. Kalian yang ikut-ikutan ribut, satu pun gak akan ada yang lolos. Kak Sarah, gawat. Cepat lihat pasar saham. Saham grup Lares dan grup Bara langsung anjlok pas buka pasar. Mana mungkin? Apa? Gak mungkin. Mana mungkin? Aku cuma main game doang. Kenapa bisa separah ini? Kalau pewaris tahu ada reputasi seburuk ini, wajar bangkrut. Mau tunggu tahun baru? Harga saham keluargaku juga turun. Keluargaku juga. Selesai sudah. Ayahku menelponku. Halo, Ayah. Dasar kamu anak nggak guna. Apa yang kamu lakukan di kampus? Saham perusahaan sampai turun drastis karenamu. Pulang sekarang juga. Akan kupatahkan kakimu. Ibu, Weni, gimana ibu bisa hidup? Ayah? Jangan panggil ayah. Sarah, lihat apa yang sudah kamu lakukan. Jerih payah beberapa generasi keluarga Lares. Fondasi dan reputasi yang sudah ratusan tahun hampir hancur di tangan kamu. Anak durhaka yang gak tahu diri dan berhati jahat ini. Ayah, aku tahu aku salah. Aku bisa jelasin. Apalagi yang bisa dijelasin? Mulai hari ini, kamu bukan lagi putri keluarga Lares. Keluarga Lares nggak punya anak sepertimu. Mulai sekarang, urus dirimu sendiri. Ayah, Ayah. Aku nggak diakui lagi. Aku juga nggak diakui lagi. Aku nggak punya apa-apa lagi. Aku nggak punya apa-apa lagi. Enggak. Masih ada peluang. Kak Sarah, bukannya Tuan Mario menyukaimu? Cepat telepon dia, minta dia membantu kita. Benar, Sarah. Sekarang Tuan Mario adalah satu-satunya kesempatan kita. Benar. Asalkan keluarga Sever mengakui pernikahan ini. Asalkan Tuan Mario masih mau menikahiku, ayahku akan memaafkanku. Keluarga Lares akan menerimaku. Semuanya bisa diselamatkan, iya. Tuan Mario bahkan memberiku hadiah yang sangat berharga. Dia pasti masih ada perasaan sama aku. Halo? Halo, Tuan Mario. Ini aku. Tuan Mario apa? Aku bukan dia. Aku cuma seorang sopir. Sopir? Kamu kok bisa jadi supir? Gimana Kak Sarah? Apa Tuan Mario setuju membantu kita? Dia bilang, dia bukan Tuan Mario. Dia supir. Apa? Supir? Ini nggak mungkin. Di acara waktu itu, kita bertemu dia. Kenapa tiba-tiba menjadi sopir? Kalau dia bukan Tuan Mario, lalu siapa Tuan Mario yang sebenarnya? Pak Anwar datang. Paman Anwar, akhirnya Anda datang. Kedatangan Anda pas banget. Anda harus membela kami. Pak Anwar, ini mereka. Si Mario ini juga tidak bekerja sama nipu orang, memasukkan bukti untuk fitnah kami, bahkan bikin siaran langsung itu sampai bikin saham keluarga kami anjlok. Kamu harus menghukum mereka. Benar, Paman Anwar. Kami semua bisa jadi saksi. Mario ini mencuri kartu emas ungu milik Tuan Mario. Tita juga berkhianat dan mencuri. Iya benar, kami semua melihatnya. Orang yang kalian maksud adalah dia. Benar, dia benar-benar keterlaluan. Jangan sampai dia lolos. Anak itu lumayan juga. Bisa bikin mereka ketipu sampai kebingungan.
Mirip juga sama gayaku dulu. Maksud kalian, peristiwa ini, kalian semua terlibat. Catat nama orang-orang ini beserta keluarga mereka. Baik, Pak. Bagus, Paman Anwar mengingat kita. Asal keluarga Sever mau turun tangan, semua masih bisa diselamatkan. Bahkan mungkin bisa jadi berkah. Benar, pada momen kritis masih harus bergantung pada Pak Anwar. Sekarang kita selamat. Kamu dari keluarga Lares, keluarga Bara dari Barat Kota, keluarga Lukman, dan keluarga Surta. Sudah dicatat semua, umumkan sekarang. Mulai saat ini, Grup Sever dan semua perusahaan afiliasinya memutus semua kerjasama dengan keluarga-keluarga di daftar itu. Blokir secara permanen. Baik, Pak. Apa? Kenapa, Pak? Kami nggak bersalah. Kami tangkap penyamar Tuan Mario. Kami nggak singgung keluarga Sever. Benar, Paman Anwar. Kami lakukan ini demi keluarga Sever. Mario ini menipu dan menyamar. Tita pengkhianat dan pencuri. Kami jaga nama baik keluarga Sever. Iya, benar. Kami melakukannya demi kebaikan keluarga Sever. Paman Anwar, apa ada salah paham? Keluarga Lares dekat dengan keluarga Sever. Dan aku tulus pada Tuan Mario. Salah paham? Baik, kalau begitu hari ini di depan semua orang, aku akan luruskan semua salah paham ini. Dia, Mario, adalah satu-satunya putra tunggalku. Satu-satunya pewaris sah Grup Sever. Tuan Mario yang kalian bicarakan itu, yang selama ini nggak pernah muncul di publik, tapi mati-matian kalian coba dekati. Nggak mungkin. Mana mungkin? Dia jelas-jelas mahasiswa miskin. Dia jelas-jelas. Makasih ya, sudah bikin kamu keluar uang. Waktu itu dia bukan nggak ngerti barang bagus, tapi meremehkan. Undangannya memang gak kubawa. Tapi aku punya kartu emas ungu ini. Tuan Mario, kami sungguh minta maaf. Karena kelalaian, kami gak mengenali Anda. Dia. Benar-benar Tuan Mario? Tuan Mario, saya yang buta. Saya yang nggak mengenali orang penting. Saya mohon pada Anda berbaik hati memaafkan saya kali ini. Kamu maafkan aku untuk kali ini. Tuan Mario, kami hanya ingin bermain game, nggak mikir sepanjang itu. Benar-benar, kami hanya iseng. Kami tahu kami salah. Mohon maafkan kami. Iseng? Salah? Dengan satu kata iseng kalian bisa menginjak-injak martabat dan menghancurkan masa depan orang lain. Menurutku, kalian bukan tahu kalian salah, tapi tahu kalian sendiri bakalan tamat. Mario, kamu dari awal sudah tahu aku cuma pura-pura. Jadi selama ini aku cuma bahan terpawaanmu. Hadiah-hadiah ini semuanya jebakan. Benar, Kak Tita. Tuan muda. Kalau nggak salah, setelah acara lelang selesai, kamu mewakiliku mengirim satu gaun untuk Nona Sarah dan juga satu kalung. Benar Tuan muda. Daun itu custom mewah terbaru, nilainya sekitar 5,6 miliar. Kalung itu air mata bintang, nilainya sekitar 24 miliar. Totalnya sekitar 29,6 miliar. Baik, sekarang permainan telah berakhir. Nona Sarah, tolong lepas barang-barang yang bukan milikmu dan kembalikan kepadaku. Mario, kamu kejam banget. Selama ini kamu sengaja balas dendam padaku. Aku cuma membalas kalian dengan cara kalian sendiri. Aturan permainan ini bukannya kalian yang buat. Kenapa? Sekarang giliran kena sendiri, nggak sanggup menerimanya. Nona Sarah, kembalikan. Sumbangkan aja, anggap aja akhirnya ada gunanya juga. Baik Tuan muda. Jangan foto lagi. Aku bilang jangan foto lagi. Dulunya ratu kampus yang sombongnya bukan main, akhirnya terpuruk seperti sekarang.
Sebenarnya, dulu kamu pernah suka sama aku kan? Kamu banyak mikir, Baju ini, karena aku bukan kamu. kalau aku bilang sebenarnya aku sudah lama suka padamu, apa kamu bakal percaya? Aku mencintaimu. Aku serius. Sebenarnya waktu acara Blind Box Cinta itu, aku sengaja memilihmu. Sejak hari kamu masuk sekolah, aku sudah suka sama kamu. Cuma aku nggak tahu cara mengungkapkannya jadi pakai cara bodoh seperti itu. Aku salah. Aku benar-benar salah. Kalau aku tahu akan seperti ini, dari awal aku akan tulus sama kamu. Mario, kasih aku kesempatan lagi ya. Sudah selesai bicara? Sudah, aku bicara jujur. Gak ada bohong sedikit pun. Benar atau bohong, nggak penting. Yang penting aku nggak suka kamu. Dan lagi, kamu sama sekali nggak mencintaiku. Yang kamu cintai, statusku sebagai pewaris grup Saver. Cintamu itu membuatku jijik. Tuan Mario, Nona Sarah, tuan muda, kirain kau ini baik, jadi masukin namamu dalam daftar kandidat pasangan bisnis. dia sama sekali gak pernah menyukaimu. Tolong jangan terus memaksa dan mengganggunya. Sarah, Lucky, Weni, Yirna, kalian diduga terlibat kasus penipuan, pencemaran nama baik, berbuat onar, pelanggaran data pribadi warga, dan sebagainya. Dampak sosialnya sangat buruk. Mulai sekarang, kami bakal jatuhi kalian hukuman yang pantas. Bawa mereka pergi. Bukan aku. Tangkap dia. Sarah, semua salahmu. Gara-gara kau, ngototnya bikin game ini, kepilih Tuan Mario. Buat kami dalam masalah. Sekarang kamu puas kan? Benar, ini semua salahmu. Kami cuma ikut-ikutan main sama kamu. Kenapa sih harus bikin game kayak gitu? Hidup kami semua hancur gara-gara kamu. Waktu dulu main, bukannya kalian juga semangat banget. Sekarang pas ada masalah, semuanya malah dilempar ke aku. Hancur. Semuanya hancur gara-gara kamu. Kembali. Kemudian, Sarah, Lucky, dan para pelaku inti game itu, semuanya dijatuhi hukuman penjara. Mereka benar-benar kehilangan semua yang dulu mereka banggakan. Masa depan mereka hancur total. Dan keluarga di belakang mereka, karena grup Saver menarik seluruh investasi, ditambah hantaman opini publik, akhirnya bangkrut satu persatu. Mario, menurutmu mereka bakal menyesal gak? Mereka pasti menyesal, tapi itu nggak mengubah apapun. Satu-satunya yang bisa diubah hanyalah orang yang masih hidup, agar nggak menciptakan penyesalan baru. Mulai hari ini, nggak ada lagi blind box cinta di kampus Ater. Nggak ada lagi arena permainan orang kaya, berkuasa, dan juga korban yang diam. Kalau masih ada yang nggak percaya dan ingin coba berurusan dengan grup Saver, silakan aja coba. Akan aku layani sampai akhir.